Anda kembali di Anyus Pagi pemirsa. TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan narkoba lebih dari 1 ton di perairan Selat Durian, Kepulauan Riau. Jangan di depan, jangan dari depan. Kata. Oke, langsung. Langsung senjata siap siaga. Sebuah kapal berbendera Thailand berusaha menyeberangi perairan Selat Durian, Riau secara ilegal. Tim patroli TNI Angkatan Laut yang mencurigai kapal tersebut langsung menghentikan dan di dalamnya terdapat 5 awak, di mana 1 orang memiliki kewarganegaraan Thailand dan 4 lainnya berkewarganegaraan Myanmar. Barang bawaan yang mereka berusaha selundupkan adalah narkoba jenis sabu dan kokain. 705 sabu-sabu, 705 kilo sabu-sabu, 1,2 ton kokain. 1,2 ton. Penangkapan kapal narkoba ini berawal dari kecurigaan petugas yang mendapatkan kapal ikan tetapi tidak memiliki alat penangkap ikan. Dokumen kapal pun tidak dilengkapi dengan izin pelayaran yang sah. Kini kapal dan seluruh ABK serta barang bukti diamankan di Dermaga Lanal, Tanjung Balai, Karimun untuk proses pemeriksaan dan hukum lebih lanjut. Dari Kepulauan Riau, Gustianosa iNews melaporkan. Terdesak harus membayar utang pemirsa, seorang pria mengaku sebagai tentara untuk memeras dan juga menipu sopir truk di Jalan Lintas Sumatera Barat, Riau. Jangan dulu. Jangan main. RAM, pria bertubuh gempal ini tak berkutik saat dikepung warga di Jorong Panang, Kanagarian, Tanjung Bali, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pria ini kemudian diamankan anggota TNI dan petugas Polsek Pangkalan karena telah melakukan pemerasan dan penipuan terhadap sopir truk yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Barat, Riau. Dalam aksinya, pelaku menakuti korban menggunakan korek api berbentuk senjata api dan meminta uang korban senilai 2 juta rupiah. Modusnya, pelaku menghentikan truk bermuatan batu yang dikemudikan korban, kemudian meminta ganti rugi dengan alasan kaca mobilnya pecah akibat tertimpa muatan batu dari truk korban. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat menjadi tentara gadungan karena terdesak untuk membayar hutang. Pelaku diketahui telah 6 kali melancarkan aksinya dengan modus yang sama. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan cara menakut-nakuti korban untuk mendapatkan uang senilai 2 juta rupiah sebagai ganti rugi. Yang katanya untuk ganti rugi atas telah pecahnya kaca mobil tersangka diakibatkan oleh muatan mobil korban. Atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres 50 Kota dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Pemirsa, sebanyak 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur setelah terlibat kontak tembak dengan kelompok bersenjata atau KKB. Dua anggota Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB Ternus Enumbi di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua anggota yang gugur, yakni Bribda Dedi Tambunan yang terkena 1 luka tembak dan Barada Raymond Rere yang terkena 2 luka tembak. Keduanya tertembak saat tengah mengendarai sepeda motor di sekitar Kampung Usir dan saat kejadian warga sekitar mengaku mendengar suara letusan senjata api. Aparat gabungan hingga saat ini masih melakukan penyisiran di wilayah sekitar untuk mengamankan situasi dan memburu para pelaku. 2 personil Satgas Operasi Damai Kartens 2025 dilaporkan telah gugur di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Kamis tanggal 15 Mei. Kedua korban adalah Bribda Dedi Tambunan serta Barada Raymond Rere. Keduanya merupakan personil aktif dalam Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia. Namun saat tiba di rumah sakit, mereka dinyatakan telah meninggal dunia. Aparat gabungan hingga kini masih melakukan penyisiran di wilayah sekitar guna mengamankan situasi dan mengejar para pelaku.
Pasca kejadian, kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat Puncak Jaya untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, Komandan Batalion Ayo Sabi Organisasi Papua Merdeka UPM, Yeremias Formair, secara sukarela menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Prosesi ikrar dipimpin langsung dan Satgas 501 BY, Letkol Infantri Yahya Wisnu Arianto, dan jajaran berserta tokoh masyarakat setempat. Pengucapan ikrar setia kepada NKRI dilaksanakan di Kampung Fuok, Distrik Aifa Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Ikrar ini menambah deretan ex-anggota OPM yang kembali ke pangkuan NKRI seiring intensifnya pendekatan persuasif dan peningkatan kesejahteraan di Papua. Dalam keterangannya, Yeremias mengaku rindu keluarga dan ingin hidup tenang dan damai di tanah Papua. TNI pun tetap akan menerima dengan tangan terbuka apabila anggota OPM yang ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ini kita telah melaksanakan kegiatan pemutihan terhadap saudara Yeremias Formair. Ini merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya dia telah berhasil untuk mengajak dari keluarga yang bersangkutan, ibu dan 3 orang anaknya untuk kembali ke kampung. Kami Satgas. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese saling bertukar jersey timnas sepak bola masing-masing negara. Bangga akan kemajuan sepak bola timnas, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese saling bertukar jersey timnas masing-masing negara. Kedua kepala negara tertawa dan senang saat menerima jersey terbaru timnas. Momen unik ini terjadi usai jamuan santap siang di Istana Negara. Presiden Prabowo memberikan jersey timnas Indonesia dengan nomor punggung 31 karena Albanese merupakan Perdana Menteri ke-31 Australia. Sementara Albanese memberikan jersey soccer rose julukan untuk timnas Australia bernomor punggung 08 yang melambangkan Presiden ke-8 Republik Indonesia. Indonesia menjadi negara pertama dalam lawatan ke luar negeri perdananya usai Albanese kembali terpilih sebagai Perdana Menteri Australia.